Pemirsa, di bawah lengkung kokohnya beton tol Pelumpang Pluit terhampar sebuah realitas kelam yang luput dari sorotan gemerlapnya kota Jakarta. Ada tumpukan sampah di bawah kolong tol yang telah menjadi pemandangan abadi hampir selama 9 tahun bagi warga Papanggo, Jakarta Utara. Gundukan limbah yang menjulang ini bukan sekedar masalah kebersihan, namun juga potret timpangnya tata kelola, simbol ketidakpedulian yang membeku di bawah urat nadi transportasi metropolitan, menggambarkan jurang pembangunan di permukiman warga yang terabaikan. Hampir 9 tahun lamanya, kolom tol Pelumpang Pluit yang terletak di RT 10 RW 08 Papanggo, Jakarta Utara telah berubah menjadi lautan sampah. Kondisi ini menjadi cermin kelalaian dan kegagalan sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah tepat berada di tumpukan sampah yang berada di bawah tol Pelumpang Pluit di kilometer 15 ini. Pemirsa bisa melihat sampahnya cukup banyak dan cukup tinggi yang dibuang oleh masyarakat di sini, dan untuk sampah sendiri didominasi oleh sampah rumah tangga seperti sampah-sampah plastik dan juga makanan yang dibuang oleh masyarakat di tempat ini. Sudah hampir 9 tahun dari 2016 hingga saat ini sampah masih terus dibuang oleh masyarakat di tempat ini. Yang membuat miris lokasi ini tak jauh dari Jakarta International Stadium. Ya, di balik bayang megahnya JIS yang bersinar, tersembunyi luka lingkungan yang mendalam akibat penumpukan limbah berupa sisa makanan, plastik, kardus, dan berbagai jenis sampah rumah tangga yang tak kunjung diatasi. Pertanyaan tajam pun menggema. Bagaimana bisa kondisi ini dibiarkan begitu lama? Sampah ini sebenarnya dari tahun 2018 ya, 16. Nah, di sini nih. Dulunya kita nggak seperti ini banyaknya. Nah, semenjak ini dari sana itu katanya pembuangannya nggak ada, inilah buang ke sini semua. Ya. Belum ada selama ini kan kita kan lapor ke RW, ke kelurahan. Nah, udah pernah dulu diwawancara di sini, katanya nanti kita mau dibuang ke tempat ini, mau diangkut, nggak angkut. Makanya kemarin itu sebenarnya ini penting Pak, ini kelihatan Mas. Kalau kemarin nggak ada Pak, sampah semua. Tumpukan sampah yang mencapai ketinggian hampir 2 meter menyelimuti area kolom tol seluas ratusan meter persegi, menciptakan pemandangan yang menyayat hati dan mengundang pertanyaan mendalam tentang siapa yang bertanggung jawab atas nasib ruang publik ini. Ini kalau sampah ini sebenarnya bukan dari warga RT 10 aja, jadi dari luar itu buangnya ke sini semua. Jadi kita udah tutup dari sini, ya masuknya dari sebelah timur. Jadi kita nggak bisa menjaga lagi. Seharusnya ini kan kita udah lapor di kelurahan, dari ini jalan tol juga kita udah lapor semua. Dulu di sini ini bersih, nggak ada sampah. Jadi dulu di sini ini kita bisa main, anak-anak main bola. Ini anak-anak kecil ini main di sini nih, kita naik motor aja bisa Pak. Sekarang ya jangankan naik motor, Bapak udah naik sendiri lah, kan gitu. Nah, kita mau nyegah itu nggak bisa Pak. Udah berkali-kali kita cegah, ya sama aja kita bikin ribut sama kita. Aroma busuk yang menguap dari sampah yang telah melebur dengan tanah semakin menambah derita warga, seolah memanggil keadilan bagi lingkungan yang terabai. Ini persoalan serius menurut saya. Ya, artinya lapangan untuk olahraga akhirnya dijadikan menjadi tempat sampah, ya dibuang seenaknya. Masyarakat juga sudah komplain sebenarnya kan, masyarakat sekitar. Nah, ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab langsung membuang seperti itu. Nah, Dinas Lingkungan itu harus cepat menangani ini. Dan DPRD harus memanggil ini. Ini persoalan penting.
para pemimpin di tingkat basis RT RW, sebenarnya mereka itulah yang paling harus kita libatkan untuk bisa menangani sampah ini gitu. Jadi banyak hal yang kita katakan tadi dari aspek pemerintah, ya tempat pembuangan sampah sementara itu sudah harus dibangun. Tapi masyarakat juga harus kita edukasi bagaimana supaya mereka berperilaku jangan membuang sampah sembarangan. Itu yang mau saya lihat. Akhirnya, komentar kritis pun datang dari anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak tinggal diam melihat penderitaan lingkungan ini. Karena penyelesaian masalah sampah merupakan salah satu janji dari Gubernur Jakarta. Karena kan persoalan sampah ini kan salah satu juga janji dari Gubernur DKI Jakarta untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Karena memang ketika misalnya ada satu lapangan, masyarakat bisa melakukan pembuangan sampah secara semena-mena. Nah, kan pemerintah Pemprov sebenarnya kan sudah harus cepat menangani ini, ya. Kerjasama dengan pihak RT, RW, kelurahan. Mulai tahun 2016 kejadian ini, artinya dinas lingkungan hidup kita juga nggak begitu tanggap ya. Tidak bagaimana mereka caranya agar ini bisa diselesaikan. Kalau yang bersifat kasuistis seperti ini ya memang sebenarnya dinas lingkungan hidup pimpinannya harus turun ke sana langsung beserta wali kota, beserta lurahnya dan sebagainya. Ya, ini harus kita tegur sebenarnya. Kenapa sampai ada kejadian sedemikian rupa? Pengamat tata kota menyoroti bahwa fenomena ini merupakan dampak dari perencanaan kota yang tidak terintegrasi. Tumpukan sampah di area strategis seperti kolom tol ini adalah bukti nyata bahwa partisipasi masyarakat dan penerapan regulasi lingkungan belum berjalan optimal. Ini menjadi persoalan ketika kolong tol itu menjadi tempat pembuang sampah. Ini kan menjadi dilema. Ruang bawah jalan tol itu sebetulnya menjadi tanggung jawab siapa untuk menjaga kebersihannya, penataan lingkungannya. Kadang-kadang orang menganggap bahwa ruang bawah tol itu adalah urusan operator jalan tol. Tapi ada yang mengatakan di bawah ruang jalan tol elevated itu tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi kalau kasus yang terjadi sekarang di jalan tol ini, ketika orang buang sampah di bawah itu, pertanyaannya, itu tempat terisolir enggak? Terisolir. Tidak bisa diakses, tidak bisa dipantau, dan berada dalam lingkungan cukup kumuh, padat, dan tidak bisa diawasi secara maksimal. Jadi ibaratnya ketika dia menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, itu ibaratnya melanjutkan kebiasaan yang sudah lama terbentuk. Jadi ibaratnya itu struktur membentuk struktur baru atau struktur membangun kultur baru. Di balik kontras yang tajam, ironi mulai terlihat jelas. Di satu sisi, gemerlap stadion megah menggambarkan kemajuan teknologi dan modernitas. Namun di sisi lain, ruang yang seharusnya menjadi simbol konektivitas dan mobilitas berubah menjadi tempat pembuangan liar yang mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kontradiksi ini semakin menekankan betapa jauh kemajuan kota ini dari perawatan lingkungan yang layak.